Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilihan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat. Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskali Semunya menyampaikan bahwa hasil rapat pleno dari 15 bakal calon anggota DPD telah menerima hasil verifikasi. Dirinya juga menyampaikan agar tiap bakal calon memperbaiki hasil verifikasi yang belum memenuhi syarat hingga batas waktu yang telah ditentukan. Pertama, kita apresiasi karena hampir tidak ada keberatan yang berarti tentang hasil, di mana tidak ada perselisihan jumlah atau data yang signifikan berbeda sekali, melainkan usul saran yang berkembang atas komunikasi yang harus efektif, di mana KPU diminta lebih optimal dalam mempersiapkan detail-detail waktu, karena ada waktu yang cukup juga untuk calon mempersiapkan dukungan dengan tiba-tiba. Tapi juga kita sudah menjelaskan bahwa alur prosesnya, bahwa lebih cepat calon itu menyelesaikan surat pernyataan atas dukungan dan itu bisa di-close, baru bisa data itu bisa terselesaikan. Jadi tadi misalnya ada bertanya, tadinya satu, tapi tiba-tiba semua kuas baru lompat 57 atau 50-an. Ya tadi satu itu mungkin satu calon, begitu dia cross baru kena 14 calon yang lain, berarti ganda antar calon itu naik. Maka karena dua lebih dari satu, kita harus klarifikasi kepada pemilih untuk menyatakan pendukungnya mana. Akhir bulan tanggal 1 kita mulai terima kembali, itu bisa dimaksimalkan untuk memperbaiki yang BMS atau belum syarat tadi, karena dukungan KTP tidak jelas, kemudian ada beberapa kriteria yang akhirnya itu belum kita simpulkan. Nanti kan kesempatan calon melengkapi supaya nanti dia menyerahkan kembali itu, ini pemilih dukungan saya, pemilih atas nama sekian, tanda tangan dukungan ada, cari KTP ada. Nah, itu kok sampai kita menjumlahkan. Jadi kemarin itu masih bolong-bolong, tadi kita sampaikan supaya tidak ada lagi yang bolong. Nah, dengan demikian akan memudahkan, itulah yang sampai kepada masuk dalam silon acak sampel. Kalau tidak lengkap, ya rugi juga untuk calon. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Elias Idi usai rapat pleno menyampaikan, kendala yang banyak dialami oleh tiap bakal calon mengenai hasil rekapitulasi administrasi adalah masih banyak hal yang belum efektif. Selain itu, kendala lain yang dialami yakni kurangnya komunikasi antara KPU dengan bakal calon terkait hasil verifikasi. Tentunya dari sisi pengawasan di sisi Bawaslu, di kota kabupaten pertama yang dialami adalah bagaimana misalnya antara KPU proses verifikasinya itu harus terkonek atau terinformasikan kepada siapa calon misalnya atau ELO atau admin. Dari pendekatan itu kemudian tadi banyak yang menyampaikan bahwa mereka merasa itu kemudian tidak tersampaikan atau tidak maksimal yang dilakukan oleh KPU di kabupaten kota. Bahkan juga ada KPU yang juga tidak berada di tempat. Bahkan ELO dan seterusnya itu kan tidak dihubungi ketika misalnya dari sisi Fermin itu ditemukan bahwa ada dugaan potensi misalnya dukungan itu tidak memenuhi syarat ataupun berpotensi belum memenuhi syarat ataupun dari sisi kegandaan itu, tetapi ada KPU yang juga kemudian tidak ada di tempat seperti PGAP yang kemudian ataupun di FAPAK ya tadi disampaikan misalnya mereka sangat sulit sekali untuk komunikasi itu. Nah di sisi yang lain padahal itu kemudian Bawaslu memandang sebenarnya itu melanggar dari sisi prosedur, tata cara, mekanisme dan prosedur. Dari ketentuan pasal 53 di PKPU 10 2022 itu bahwa pada saat itu juga ketika KPU dari proses Fermi itu menemukan terjadi dugaan itu ataupun potensi itu, maka saat itu juga disampaikan kepada ELO atau admin untuk segera menindaklanjuti. Berikut hasil rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilihan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat. Tim Liputan mengabarkan.